Gua borong token karya Indonesia ini sebanyak $5.000 atau sekitar 71 juta rupiah, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pastinya Auto Sultan aka Jomja. Nah, kenapa sih di token ataupun project Indonesia ini gua berani invest sebanyak $5.000 atau sekitar 71 juta rupiah? Padahal gua sering banget nih ngebahas di channel Telegram gua ataupun di channel YouTube gua untuk lebih berhati-hati dalam memilih investasi apabila kalian berinvestasi di project Indonesia. Beberapa contoh karya anak bangsa dimana lo orang tahu sendiri, gua sering banget ngepost tentang untuk hati-hati apabila lo orang memutuskan berinvestasi di token-token project Indonesia. Ini token Worldcoin, ada yang ngepost di kampung gue lagi ada yang kayak ginian bre, Worldcoin infonya ser. Gue juga bingung temen-temen ya, kenapa project-project di Indonesia ini jarang banget yang berhubungan dengan blockchain-nya langsung, temen-temen ya. Itu nggak jelas loh. Yang diorang omong itu soal keuntungan terus-terusan, padahal nggak ada hubungannya tuh sama blockchain ataupun teknologinya yang mereka promosikan ya teman-teman ya. Dan ini tahun 2018 kalau nggak salah pada saat itu teman-teman. Saat ini harganya $1 dan dia iming-iming di Januari harganya bakal jadi 3-5 dolar setelah mereka listing di Poloniex ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa lihat teman-teman ya. Bisa lihat setelah dari tahun 2018 sekarang 2022 artinya 4 tahun dari 1400, dan setelah gua cek teman-teman ya historical datanya itu dia nggak pernah nyampe 5 dolar, terlebih dari 14.000 ataupun $1 dia malah terjun ke 415. Gila, tahun 4 tahun lo orang malah rugi gitu kan. Jadi harus hati-hati gitu. Nah oke, lanjut. Di sini adalah contoh karya anak bangsat yang kedua. Di sini gue lihat nih ya, gue coba lihat beberapa token Indonesia yang sempat viral seperti WSPP dan BBTKO, damnya parah-parah ya, dan stable sekarang harganya. Nah ini bagi kalian WSPP ataupun BBTKO Army, sekali lagi ini bukanlah judgement, ini adalah sudut pandang gua terhadap token-token tersebut temen-temen ya. Kenapa temen-temen ya? Kenapa gua bilang di awal tadi beberapa project di Indonesia itu nggak ada yang berhubungan sama blockchain ataupun nggak fokus sama teknologinya. Terlebih beberapa token-token merchant ini yang mereka sombongkan adalah soal fitur staking ataupun fitur yang bakal buat cuan dan sebagainya temen-temen ya. Dimana itu nggak berhubungan langsung gitu ke teknologi ataupun improvisasi di dalam dunia blockchain teman-teman. Karena apa? Karena staking itu memang benar apabila kita hold kita dapat dana tambahan gitu ya, dapat tokennya lebih gitu sebagai reward apabila kita holding. Tapi supply dan demandnya gimana man? Supply dan demandnya gimana? Kalau misalkan token kita bertambah, kita ngejual kan. Nah yang beli siapa? Kalau semuanya itu tokennya bertambah. Nah itu banyak banget yang nggak ngatasin masalah ini. Yang mereka tahu adalah staking bisa dapat tambahan token dan mereka pikir bakal cuan. Dan rata-rata project Indonesia yang micin seperti itu semua gitu. Nah, kita bakal lihat secara langsung apakah dari bulan September ada perubahan atau enggak nih. Oke, kita bakal lihat pertama dari BBTKO. Di sini kalian bisa lihat sendiri di September berarti nggak ada perubahan ya teman-teman. Sampai sekarang ada perubahan. Di sini WSPP ini gila sih. Ini kacau sih. Dan gua nggak tahu deh ini kok bisa kayak gini banget, itu gua nggak tahu. Dari 4,5 perak jadi 0,00-nya nggak parah. Di sini dari 0,02 dan ini parah. Gua nggak tahu ini scam ataupun project ini jalan atau enggak. Yang jelas WSPP dan BBTKO itu sudah cukup menjadi contoh beberapa project-project yang di Indonesia. Ini adalah contoh soal token bangsat yang ketiga, di mana banyak banget dan sering banget, bukan di sekarang aja, tapi dari tahun-tahun lalu itu konsepnya memang seperti itu. Ya, ini adalah salah satu contohnya yaitu Mardigu Wowik. Kalau misalkan kalian fans boynya Mardigu Wowik,
sorry to say, ini hanya berbagi sudut pandang aja. Kalau misalkan kalian punya persepsi yang berbeda, ya silahkan aja. Oke, tapi terus terang gue nggak mau jatuh di lubang yang sama gitu ya. Karena gue kenal Marigo Wawik, pada saat itu gue kena scam. Jika bicara tentang token Indo, siapa yang tidak mengenal Marigo Wawik? Pada zamannya 3 tahun lalu, Marigo Wawik pernah membuat project Kronium, dan kemana projectnya sekarang? Kemana? Caranya Marigo Wawik bikin Indonesia gagal, pantang menyerah, lalu mendirikan Dinaran. Artinya Ceronium itu dia udah pernah gagal, lalu dia buat yang namanya project baru lagi, Dinaran. Dan kerennya, mantapnya, Dinaran juga itu scam. Saya mendapat info dari pihak ketiga, emas Dinaran keluaran Antam. Kalau Antam sertifikatnya LMBA, namun tetap saja harga Dinaran jauh lebih mahal dari website resmi Antam. Dan penjual Antam tidak resmi. Belum lagi ada biaya administrasi dan tentu ongkir rupiah. Menang Dinaran, tajir, konsumen ikhlas, Mardiku tertawa puas. Nah, di sini yang lebih jelas adalah Dinaran telah dinyatakan sebagai investasi tidak legal ya, ataupun investasi ilegal. Aplikasi ini selain tak jelas jualan emas apa, aplikasi ini juga cacat secara profesional. Oke, untuk lebih lanjutnya silahkan kalian lihat sendiri. Dan di sini yang bilang penipu lagi bukan dari projectnya, melainkan dari karakternya, di mana dia bilang Marigo Wawik itu adalah penipu. Kita lihat sedikit aja. Rainer Raharja, Taipan pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa, setelah sebelumnya menyebut Bosman Mardigu sebagai orang halu yang menipu masyarakat tentang afiliasinya dengan PT Titis Sampurna, mengaku-ngaku sebagai founder PT tersebut, serta menyindir bahwa kekayaan Bosman Mardigu adalah hoax, bahkan beropini masyarakat Indonesia susah maju karena gampang dibego-begoin oleh orang yang asal ngomong seperti Bosman. Oke, kerugian bagi para investor. Nah, kenapa sih kata gua agak hati-hati walaupun dia menyebutkan influencer atau instansi? Karena gimana ya teman-teman ya, di dalam blockchain gitu, apalagi kita bicara soal Indonesia, kelegalannya itu masih abu-abu, dalam tanda kutip masih abu-abu. Jadi sangat berhati-hati walaupun itu yang ngajak misalkan saudara lo orang atau influencer ataupun instansi. Ya, untuk misalkan ada fans sebagai Marigo, sorry itu saya aja. Ini bukan sumbernya bukan dari gua ya. Itu kalian bisa lihat sendiri, gua hanya mengumpulkan ataupun gua riset sendiri dan gua kasih tahu ke kalian. Jadi, apakah semua token Indo itu scam? Jawabannya enggak, teman-teman ya. Enggak semua token Indonesia itu scam ataupun termasuk dalam ketiga contoh yang di awal tadi. Nah, beberapa token Indo yang sukses menurut gua, pertama adalah TKO. Siapa yang nggak tahu TKO? Toko kripto, teman-teman ya. Di TKO itu gua dapetin private sale-nya, teman-teman. Kebanyakan orang itu cuman dapat di public sale-nya, yaitu launchpad di Binance. Nah, gue sendiri itu jujur dapat private sale-nya, temen-temen ya. Nah, di sini gue dapat private sale-nya karena memang di sini di dalam private berkasnya ini dia nggak nulisin harga private sale-nya. Jadi gue minta maaf ya, gue takut untuk ngebongkar datanya karena ya namanya private is private. Dan jujur itu cuan banget sih. Nah, lanjut ke token kedua yaitu JMT, di mana gue bergabung dengan mereka itu dari 4 bulan lalu, teman-teman ya. Dan JMAC adalah salah satu partnership dari Auto Sultan juga. Jadi gue dengan bangga ini adalah token yang bagus juga gitu, berasal dari Indonesia dan dia punya exchange sendiri. Nah, di sini kalian bisa lihat dia itu launch di Januari 2021 seharga di market cap ya itu 3.055. Dan di sini dia berhasil ATH di angka 77.600, gila sih. Berarti ROI-nya itu sekitar 2000%, teman-teman ya. Jadi mantap benar kalau misalkan lo orang modal 3 juta nih, lo orang bisa cuan di ATH-nya sampai ke 77 juta. Dan harganya sekarang dia pernah turun ya, konsolidasi ya. Di masa akumulasi ini dia berhasil naik lagi sampai ke angka 50.000. Jadi memang si JMAC ini seperti yang gue bilang, dia bisa bersaing dengan project-project lain. Dan tentunya dari harga pun dia pastinya
mengalami perkembangan, teman-teman. Yang ketiga adalah Bots X. Oke, ini adalah koin kesayangan mungkin bagi para Indra Kents Army ya teman-teman ya, karena ini adalah diakuisisi juga oleh Indra Kents, dan dimana ini adalah project Indonesia, at least sebenarnya dari awal teman-teman ya, yang gua tahu. Cuman kalau misalkan lo orang lebih tahu lagi soal Bot X coin, ya silahkan aja koreksi gua. Nah, ini dari 2019 harganya adalah sebanyak 348 perak atau 350 perak. Dia menyentuh ATH di 30.000. Gila, berarti kali 100 dong. Kali 100. Projectnya apa sih? Projectnya adalah copy trading. Dia yang jelas platformnya adalah copy trading, dimana itu sama banget sih kayak kerjaan Indra adalah di trader di Binomo. Cuman mungkin di sini di mana ini adalah copy trading di cryptocurrency. Jadi memang projectnya berjalan. Tapi dari Bot X ini gue serius, gue nggak beli sama sekali. Kalau JMT gue beli, private TKO gua itu beli private sale. Kalau Bot X gua nggak beli teman-teman ya. Ini cuman untuk menjadi contoh aja bahwasanya beberapa token Indonesia memang bagus. Nah, lanjut kita ke pembahasan utama. Nah, oke, jadi langsung aja. Pastinya lo orang juga penasaran apa sih project Indonesia yang berani buat gua untuk invest sebanyak $5.000 atau 71 juta rupiah, teman-teman. Di sini CryEngine adalah platform untuk menghubungkan pengembang dan pemain game di seluruh dunia di bawah ekosistem blockchain. Selain itu, CryEngine juga menyediakan video game play to earn berkualitas tinggi untuk dinikmati para pemain. Jadi di sini si CryEngine ada beberapa game, teman-teman ya, dan game yang paling gue suka dan sudah open beta testing, artinya memang gamenya sudah berjalan, itu adalah Evermore Next, teman-teman ya. Ini mirip banget dengan permainan kesukaan gue dari SD sampai SMP, yaitu Ninja Saga di Facebook. Kalau misalkan lo orang itu seumuran gue, mungkin lo orang relate. Dimana di sini ya teman-teman ya, ini gue lihat contoh dari YouTube aja. Nah gila, ini mirip banget sih. Ini game yang apa ya, buat gua itu di saat SD atau SMP uang gua habis semua buat main warnet, buat main games tipe ini teman-teman, yaitu Ninja Saga. Di sini ada Evermore Next yang gua senengin itu. Ada juga Slim Heaven, ada Pioneerance, dan ada Merchant Marvel yang kemungkinan nantinya bakal pastinya banyak game juga, teman-teman. Yang kedua adalah token sale-nya, dimana harganya $0,05 dan gua itu dapatnya setengah harga. Private sale yang gua dapetin itu setengah harga, teman-teman ya. Yang ketiga, investor dan backernya, investor dan partnershipnya. Di sini kalian bisa lihat, teman-teman ya. Di sini ada komunitas. Ada DAO starter dan banyak lainnya, teman-teman ya. Banyak dari Launchpad dan banyak dari support dari venture ataupun kapital juga gitu, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat Launchpad yang sangat menarik adalah private sale-nya itu kita dapat harga di $0,025. Jadi seperti yang udah gue bilang, gue udah janjiin 50% dari alokasi gue itu gue kasih ke kalian, teman-teman ya. Di sini gue buka untuk umum yaitu sebanyak $5.000, di mana sudah terkumpul sebanyak $4.600. Jadi sisa $400 lagi, teman-teman. Jadi bagi kalian yang mau berminat, silakan aja sisa $400 lagi kirim ke email helpautosultan@gmail.com. Bang, kok tinggal $400 lagi? Katanya total alokasinya $5.000. Jadi gini teman-teman ya, total alokasi adalah $10.000. $5.000 itu buat gue investasi, $5.000 itu buat kalian. Jadi kemarin itu gue udah kasih cara untuk kalian bisa dapat alokasi private sale-nya melalui email. Jadi bagi kalian yang udah kirim email dan sudah berkontribusi, ya selamat ya teman-teman ya. Nah, ini gua lempar lagi karena yang kirim email itu masih kurang $400. Silakan bagi kalian yang nonton YouTube ini dan mau investasi di CryEngine itu bisa. Caranya gimana? Caranya langsung aja kirim email ke helpautosultan@gmail.com dan ingat, itu hanya $400 lagi ya. Jadi sistemnya FCFS, yaitu first come first service. Siapa cepat dia dapat. Simpelnya gitu. Nah, langsung aja kita bahas lagi. Dia di mana launchpad-nya adalah di KSM Starter, DAO Starter, Komunitas, dan Star Button. Private sale-nya kita dapat harga $0,025.
dan idle price-nya itu $0,05 ataupun public sale-nya. Jadi istilahnya dari public sale aja kita udah cuan ya, udah cuan sebanyak kali 2. Dan launchpad-nya juga di tempat-tempat yang memang banyak investornya. Jadi gue yakin bakal booming sini game. Nah, selain itu juga dari influencer dan partnership secara gaming, teman-teman. Nah, di sini kita bakal bahas satu hal lagi yang buat gua itu berani banget invest segitu banyak. Oke? Nah, yang ketiga dari segi fundamental ataupun yang bisa gua bilang adalah dari segi human repeat self, teman-teman ya, dimana manusia itu cenderung melakukan hal yang sama. Nah, di sini dari segi fundamentalnya ini bagus banget, teman-teman ya, dimana sebelumnya ada yang namanya Orogen X. Ini digadang-gadang sebagai NFT game pertamanya Indonesia. Tapi jujur nih, gue nggak yakin ini NFT game pertama. Tapi gue yakin ini NFT game yang pertama serius di Indonesia. Kenapa? Karena lu tahu sendiri lah, banyak project-project game NFT Indonesia yang ngomong game NFT, tapi sebenarnya apa gitu loh. Nggak jelas, ada gamenya enggak, ininya enggak. Tapi gue yakin Orogen X ini memang game NFT pertama yang seserius itu gitu ya teman-teman ya, yang ada gamenya dan sebagainya teman-teman. Nah, di Orogen X ini gila sih. Kita bakal lihat dari platformnya dulu. Jujur li di sini gue ketinggalan teman-teman. Jujur li di sini gue ketinggalan. Kenapa? Karena lo orang lihat sendiri ya teman-teman ya. Lo orang lihat sendiri dari pertama kali dia launching di Agustus teman-teman ya. Dari pertama kali dia launching di Agustus, kita bakal lihat price-nya dulu. Dia itu hari hari pertama dia itu di harga 0,13 teman-teman. 0,11 ya, 0,11an. Setelah itu langsung pump teman-teman ya. Cuman jarak butuh waktu seminggu lebih itu udah kali 10 teman-teman ya. Yang tadinya di sini 0,016 teman-teman, di sini udah 0,016 juga. Jadi udah kali 10. Dan nggak berlanjut sampai itu juga, itu nyampe kali 100. Gila sih lo orang ya. Gua bakal liatin persenan teman-teman. Jadi pertama kali launching dia ya, dia langsung kali dalam beberapa minggu dia langsung pump ke 1000%, yaitu kali 10. Dan dalam beberapa bulan, Oktober, November, Desember, dalam waktu 3 bulan aja temen-temen ya, dia ngepump sampai ke 11.000%. Bayangin, lo orang misal beli 1 juta di sini, lo orang itu di ATH punya duit 100 juta. Kalau misalkan lo orang telat sell ataupun apa, at least lo orang modal 1 juta di sini, lo orang itu masih ada duit sekitar 27 juta. Gila gak sih? Ini 1 juta kali 100 jadi 110 juta men. Itu yang buat gue yakin temen-temen ya, si Creo Engine ini bakal jadi the next-nya. Karena memang dari segi game itu serius banget sih teman-teman. Itu serius banget. Dan kalau misalkan kita lihat di ini ya, Orogen X ya, di sini dia adalah game ini ya, game NFT juga. Cuman di sini karakternya naga 11-12 lah, hampir mirip. Dan dia ini ya seperti yang gue bilang, dia itu digadang-gadang sebagai game NFT pertama yang serius gitu, yang serius di Indonesia. Jadi di sini gue yakin banget Creo Engine bakal jadi the next-nya. Nah, di sini juga gue udah riset ya, gue juga udah minta izin. Jadi info ini valid temen-temennya. Kenapa? Karena gue langsung riset ke Orogen X Indonesia tuh. Jadi gue ajak ngomong membernya sama adminnya gitu ya. Memang di sini emang gokil si Orogen X. Dan di sini Orogen X itu dia itu bekerja sama dengan influencer. Jadi wajar saja kalau rame. Influencer game yaitu Sarah Filoid. Siapa sih yang nggak kenal Sarah Filoid? Dan dia juga itu ngajak membernya, dia itu borong tokennya juga gitu, simpelnya teman-teman. Nah, karena gue ketinggalan Orogen X dan gue yakin ini bakal jadi the next-nya, apalagi gue bisa dapetin harga lebih murah, ya tentu gue lebih milih invest di Creo Engine dong. Makanya gue berani sampai 71 juta teman-teman. Nah, yang kedua dari segi influencer game, boom. Lo orang lihat, kalau lo orang itu pemain game nih, hobi gaming nih, lo orang pastinya tahu Anastasia karena ini lagi booming banget teman-teman. Ya seksi banget sih.
Lebih seksi dari Sarah. Ahai. Enggak, ini lagi booming banget tentunya Anastasia, di mana ini lagi viral juga di Nimo ya, karena gue pemain game, gue suka ngikutin Mobile Legend dan gue pemain PUBG dan sebagainya, jadi gue tahu Anastasia. Nah, Anastasia ini dia itu tadinya streamer di Nimo, abis itu dia jadi brand ambassador dari Alter Ego. Dan dia itu makin viral karena Om Deddy ngundang dia di podcast. Terlebih dia juga jadi host. Mana ya gambar dia? Setahu gua dia itu jadi host di MCL, MPL atau nah ini MPL atau MCL, MPL. Nah, dia jadi host di MPL, emang seksi banget, gila. Gila, liar atau mamang deh. Dan di sini good newsnya dia gabung ke dalam Creo Engine. Jadi gue yakin banget Creo Engine ini bakal booming banget lah, bakal jadi the nextnya Oragon X, teman-teman ya. Jadi segitulah beberapa alasan gue yang mutusin gue untuk berani nih invest $5.000 ataupun 71 juta rupiah ke Creo Engine. Oke? Nah, yang terakhir gue mengingetin sekali lagi, di sini Auto Sultan buka alokasi 50% dari total alokasi yang gue bagikan ke member. Jadi di sini bakal gue lihat lagi nih ya, tinggal berapa sih, sisa berapa sih bagi kalian yang mau ikutan private sale-nya. Kalau misalkan kalian mau ikutan private sale-nya untuk Creo Engine ini sendiri, nah masih tersisa $400. Bagi kalian nih yang mau ikutan private sale Creo Engine, atau bagi kalian yang mau join ke dalam grup VIP Sultan Venture, teman-temannya, di mana lo orang bisa dapetin private alokasinya lebih cepat daripada anak-anak di YouTube ataupun di Telegram. Lo orang bisa langsung aja email ke help@autosultan@gmail.com untuk tanya soal alokasi Creo Engine masih ada atau enggak, atau kalian mau ikut investasi di private sale yang lain, silakan kirim email aja ya teman-teman ya. Jadi segitu aja dulu. Be smart user. See ya teman-teman.